Jadi tergambar dari BMC ya. Logika berpikir teman-teman itu harus tergambar dari BMC. Nah, seperti ini teman-teman yang akan teman-teman buat ya, hanya 1 lembar seperti ini saja ya. Nah, di sini itu ada 9 poin teman-teman ya. Dari mulai kalau dari dari kanan dulu saya baca dari customer segment sampai yang paling kiri bawah cost structure ya. Nah, di sini teman-teman, ini ada customer segment, customer relation management ya atau customer relation, ada service channel, ada value proposition, ada revenue stream, ada key activities, key resources, cost structure, ada key partner. Nah, ini seperti ini tetapi urutan berpikirnya tidak seperti ini. Jadi ini teman-teman yang perlu teman-teman catat. Saya harus membuat dari kotak yang mana dulu ya. Saya akan jelaskan satu-satu teman-teman. Jadi bukan berarti yang paling kanan itu adalah yang pertama atau yang paling terakhir itu adalah yang terakhir, tidak seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi urutan pertamanya saya akan jelaskan. Yang pertama pola berpikir kita itu ketika berbisnis itu harus apa teman-teman? Harus tahu dulu customer-nya. Jadi bukan buat barangnya dulu, tetapi kita harus tahu customer-nya. Siapa orang yang nanti akan membeli, bagaimana hasil analisis pasarnya. Jadi kita sudah tahu siapa orang yang akan membeli, baru kita buat produknya. Walaupun itu produk-produk perusahaan sosial, misalnya teman-teman mau membuat anyamannya, atau teman-teman membuat daur ulang gitu ya. Tapi teman-teman yang harus teman-teman tahu, saya mau jualnya kemana? Customer saya itu siapa? Jadi jangan kebalik, buat produknya dulu, terus teman-teman bingung. Udah jadi produknya terus digimanain, jualnya kemana? Nah, jadi pola berpikirnya dibalik. Jadi satu, di sini teman-teman harus tahu siapa orang yang misalnya nanti membeli produk teman-teman ya. Yang kedua harus tahu juga siapa yang menerima manfaat dari perusahaan sosial teman-teman. Baru teman-teman membuat apa yang akan kita buat gitu setelah kita tahu customer-nya. Jadi itu dulu teman-teman. Jangan berpikir, kan kebanyakan orang tuh berpikir produknya dulu. Tapi kita berpikir customer segment-nya dulu ya. Jadi yang paling kanan ini memang yang pertama ya, customer segment ya. Nah, jadi customer segment itu isinya apa ya? Di dalam konteks social enterprise, segmen pengguna tidak hanya terdiri dari konsumen, tetapi juga penerima manfaat program pemberdayaan yang dilakukan atau orang yang menerima tadi manfaat ya. Jadi misalnya contohnya adalah saya mau memberdayakan perempuan. Berarti customer segment saya siapa? Perempuan dong ya, perempuan. Nah, itu yang menerima benefitnya kan ya, perempuan. Nah, tapi perempuannya itu perempuan yang kayak gimana? Kan perempuan tuh banyak sekali. Dan itu harus lebih spesifik. Semakin lebih spesifik customer segment kita, itu semakin bagus teman-teman. Berarti teman-teman sudah melakukan targeting, positioning yang jelas terhadap pelanggan teman-teman. Jadi misalnya perempuan di daerah mana, atau misalnya kita nggak bicara daerah karena kita punya niatan untuk berkembang ya, tapi misalnya untuk kelompok usia berapa, terus dengan jenis pendapatan berapa ya, terus misalnya ibu-ibu yang tidak bekerja, jadi semakin dalam gitu perempuannya itu yang mana. Jadi jangan jawab customer segment saya adalah ibu-ibu yang tidak bekerja, itu terlalu luas ya. Tidak bekerja tuh gimana? Bisa aja ya misalnya di sini Firda tidak bekerja, tetapi Firda itu anak orang kaya misalnya ya, atau suaminya next orang kaya, jadi nggak bekerja juga emang perlu diperdayakan, ya nggak perlu ya, dia tinggal sosialita gitu ya, happy-happy kan nggak perlu ya. Jadi harus jelas pendapatannya berapa, atau misalnya ada kriteria lain. Jadi teman-teman catat ya, di sini yang harus teman buat itu adalah kriteria customer-nya. Itu satu tadi untuk yang menerima manfaat, ya. Lalu yang kedua, jadi ada dua ya, ada dua customer-nya. Yang misalnya tadi kan saya memberdayakan perempuan dengan saya membuat daur ulang sampah misalnya. Berarti daur ulang sampah itu misalnya saya buat kerajinan. Nah, kerajinan itu mau saya jual ke siapa? Nah, berarti ada pelanggan kita yang kedua, orang yang membeli produk kita. Nah, ya. Jadi teman-teman siapa yang mau membeli produk saya? Misalnya teman-teman harus tahu berarti dengan tingkat ekonomi berapa, atau misalnya untuk wilayah di mana ya, terus untuk usia berapa yang menyukai kerajinan-kerajinan seperti ini, gitu. Nah, jadi itu juga dibuat kriterianya.
ya. Atau pelanggan-pelanggan lain, misalnya kan bisa saja pelanggannya bukan cuma satu atau 2 kayak tadi, ada lebih juga tidak masalah ya teman-teman. Jadi di sosial, perusahaan sosial itu selalu ada 2 orang yang tadi, karena aktivitasnya biasanya kan kita juga ingin mencari profit, orang yang bisa membeli produk kita lantas dia bisa kasih keuntungan ke kita, dan orang yang tadi mendapatkan manfaatnya. Intinya 2. Kalau di perusahaan bisnis biasa itu satu aja, simple ya. Siapa? Ya orang yang beli, itu udah customer segment-nya, gitu. Ya itu yang membedakan perusahaan sosial dan perusahaan yang, profit ya. Sampai sini dulu teman-teman, bisa dipahami? Ya saya agak pelan-pelan aja ya, teman-teman kalau nggak paham nanti daripada kesannya nggak paham, teman-teman bisa langsung tanyakan saja ya, bisa open mic atau langsung raise hand ya. Jadi itu yang pertama kali teman-teman buat adalah customer segment. Ingat saya, sampaikan harus semakin, detail, semakin rinci kriterianya buat. Jadi jangan luas, misalnya siapa customer segment-nya, masyarakat Indonesia. Waduh, masyarakat Indonesia tuh yang kayak gimana, dari bayi baru lahir sampai yang mau meninggal itu masyarakat Indonesia. Jadi karakternya yang kayak gimana, kriterianya harus jelas, teman-teman. Kan nanti ini akan berimbas dari apa, berimbas dari mungkin modifikasi produk kita, dari kita, nanti mungkin menggunakan media sosial apa untuk promosi, kan beda-beda. Nggak mungkin kalau kita jualan sama, orang tua di atas 60 tahun terus kita pakai TikTok gitu, teman-teman. Siapa yang lihat TikTok ya di atas 60, berarti kan nggak cocok nanti media marketingnya. Nah itu pentingnya di situ kenapa kita harus, sangat rinci menjelaskan customer segment, ya. Oke, terus yang kedua apa nih kalau kita sudah tahu customer-nya? Nah teman-teman bisa lihat yang kedua itu value proposition. Jadi bukan customer relation management tapi value proposition, itu yang kedua, ya. Walaupun gambarnya seperti ini tetapi alur berpikir dan alur mengerjakannya tidak sama dengan yang di sini ya. Jadi yang pertama tadi customer segment, yang kedua adalah value proposition. Jadi setelah teman-teman tahu customer-nya siapa, teman-teman baru tadi buat produknya, ya. Jadi produk apa yang ingin teman-teman buat, lalu selanjutnya di sini harus ada value, ya. Saya bacakan dulu definisinya ya. Untuk konteks social enterprise, tawaran nilai ini tidak terbatas pada nilai yang terkandung pada produk atau layanannya, namun juga mencakup visi dan misi sosial yang ingin dicapai oleh perusahaan sosial melalui suatu proses pemberdayaan. Hal ini karena produk atau layanan yang ditawarkan SE itu social enterprise ya, bukanlah bentuk tawaran nilai utama yang ingin disampaikan oleh perusahaan sosial kepada segmen penggunanya. Jadi tadi di sini teman-teman bisa sampaikan produknya apa, tetapi kan kita harus ingat bahwa sebenarnya kita itu niatnya bukan berjualan produk, tapi niat utamanya apa, misalnya tadi, yang sampah itu bukan jualan sampahnya, tetapi memberdayakan perempuannya. Maka di sini value proposition, nilai jadi, value proposition itu intinya sesuatu yang membedakan kita dengan bisnis lainnya. Nah di sini, jadi kalau teman-teman ditanya, "Apa bedanya bisnis teman-teman dengan yang lain? Apa bedanya perusahaan sosial saya dengan yang lain?" Nah teman-teman harus bisa jelaskan di sini. Ini penting banget teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita mau menganalisis BMC, orang tuh akan lihat di sini. Karena kalau tidak memiliki perbedaan, tidak memiliki nilai jual, nilai kemanfaatan yang tinggi, orang udah akan tinggalkan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menunjukkan satu, bahwa misalnya, konteks pemberdayaan yang saya lakukan itu memang akan bermanfaat besar sekali. Ya, apa gitu ya manfaatnya, teman-teman bisa jelaskan di sini. Lalu proses pemberdayaan saya mungkin sedikit berbeda dengan yang lain, gitu ya. Nah, berbedanya apa? Jelaskan juga di sini. Bisa jadi teman-teman tadi memasukkan visi dan misi sosialnya. Jadi apa visi dan misi sosialnya? Baru nanti di bawahnya teman-teman bisa tambahkan produknya apa. Ya, produknya tentu yang membedakan dengan yang lain, karena produk yang kita buat adalah produk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan di kelas ekonomi berapa sampai berapa, misalnya kayak gitu, teman-teman. Jadi, di sini bukan hanya produknya, tetapi perusahaan sosialnya itu apa yang membedakan perusahaan sosial teman-teman dengan yang lain. Supaya orang tuh pas lihat, "Oh saya tertarik untuk join kerjasama," atau "Saya juga tertarik untuk menjadi," apa, yang menerima manfaatnya. Nah, ini teman-teman tawarkan value proposition-nya. Contohnya misalnya gini ya, kalau yang bisnis biasa
Satu, value proposition-nya misalnya saya mau jual batagor. Oh, value proposition-nya batagor saya ini bisa ditahan lama, ya, karena dan bisa dimakan kapanpun, ya, bisa dimakan kapanpun karena misalnya dikemasnya udah kayak bentuk pop mie, misalnya ya tinggal dituang air sedikit dia sudah matang batagornya. Jadi kapanpun dimanapun bisa dimakan. Berarti kan itu nilai yang berbeda dengan lainnya. Terus bisa dijadikan oleh-oleh karena tadi itu bisa dimasak kapanpun ya dan itu tingkat awetnya itu sangat tinggi sekali. Nah, terus misalnya apalagi yang membedakan? Oh, yang membedakan dari hasil survei Batagor, ternyata Batagor itu hanya memiliki topping-topping seperti ini gitu ya. Atau rasanya seperti ini, tetapi saya menambahkan dengan ada misalnya teman-teman rasa apa atau kandungan ikan apa di dalamnya. Nah, jadi terus teman-teman sampaikan sampai teman-teman itu menemukan bahwa teman-teman itu menjadi yang berbeda dengan yang lain. Terus aja dicari, digali. Nah, begitupun dengan perusahaan sosial. Saya gitu seperti apa gitu. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau misalkan nanti model bisnisnya beda sama kasus yang kita presentasiin kemarin, nggak apa-apa, Bu? Enggak masalah, kan yang penting yang sekarang sudah tidak berubah lagi ya. Ini karena udah untuk tugas ya. Gitu. Yang kemarin sih nggak apa-apa kan itu kemarin latihan ya untuk menuju ke sini kalau ada yang sama ya lebih bagus. Jadi teman-teman sudah berpikirnya nggak 2 kali, tetapi kalau berbeda juga tidak apa. Mungkin di perjalanan berubah pikiran ya. Gini hese misalnya yang itu saya mau yang ini aja ya nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Iya, gimana Fir? Yang value proposition ini tuh kita ngejelasin dulu produknya atau kita jelasin dulu yang visi misi sosialnya itu, Bu? Oke. Visi misinya bisa teman-teman cantumkan tapi bukan berarti gini ya. Visi 1 menjadi bla 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 bla, nggak kayak gitu. Tapi teman-teman misalnya hanya menyampaikan saja bahwa perusahaan kami memiliki visi untuk memberdayakan masyarakat agar seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi bebas sih teman-teman ya, mau produk dulu atau mau visi dulu. Tapi menurut saya karena yang pertama kali kita jual adalah perusahaan sosialnya, maka harusnya sih visi perusahaan sosialnya dulu. Lalu nilai yang berbeda di dalam perusahaan sosial kita dengan yang lain baru nanti di bawah produknya dan apa yang membedakan. Dan ini nggak usah panjang-panjang teman-teman karena nggak boleh jadi 2 lembar, hanya boleh tetap 1 lembar. Ya, jadi teman-teman dalam kertas selembar ini teman-teman harus bisa menyampaikan ide, gagasan, dan sesuatu yang memiliki nilai lebih. Nanti kalau mau lengkapnya di mana? Nah, di lengkapnya itu nanti ada di proposal bisnis teman-teman. Nah, di situ dijelaskan kenapa saya merasa ini berbeda dengan yang lain karena saya sudah melakukan analisis kompetitor. Misalnya kita buat tabelnya. Tadi Batagor A, Batagor B, Batagor C, Batagor D ternyata itu bumbunya semua pakai bumbu kacang misalnya. Dan saya di dalam varian saya bumbunya ada lain, misalnya bumbu rujak, misalnya seperti itu. Terus tadi rasanya atau jenis ikan yang dipakai A, B, C, D itu pakainya rata-rata ikan apa dan saya tuh menggunakan tambahan ikan apa agar memiliki nilai gizi. Nah, jadi di situ tuh kelihatan nanti bahwa kita tuh berbeda dengan pesaing-pesaing kita yang lain. Nah, tapi kan nggak mungkin kalau di sini digambarkan seperti itu. Jadi lebih kepada apa intinya aja hasilnya tuh apa gitu. Gitu, Fir. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, selanjutnya yang ketiga ya, teman-teman ya. Yang ketiga itu apa, teman-teman? Yang ketiga teman-teman bisa lihat ke bawah, channel. Mungkin di sebagian BMC tulisannya channel, ada juga yang service channel. Nah, jadi, teman-teman ini apa ya namanya? Channel itu adalah sarana ya. Sarana yang teman-teman gunakan tadi untuk menyampaikan visi misi teman-teman atau menyampaikan produk teman-teman kepada customer segment. Jadi menyampaikan antara value proposition kepada customer segment itu seperti apa, channel apa yang teman-teman
lakukan. Misalnya channelnya saya menggunakan satu ya, untuk memperkenalkannya saya menggunakan media sosial gitu ya. Media sosialnya apa? Jelasin teman-teman, jangan media sosial aja. Nah ini harus jelas juga karena tadi segmennya beda-beda. Saya mau jual truk, nggak mungkin saya jual di TikTok atau saya jual di IG gitu ya teman-teman. Nah mungkin saya bisa dijualnya melalui website misalnya seperti itu. Beda dengan saya mau jualan makanan ya, makanan-makanan kekinian gitu ya, anak-anak muda gitu ya. Saya jualnya di IG dan di TikTok gitu karena orang itu lebih sering membuka itu. Nah, jadi tuliskan detail ya, media sosial apa yang teman-teman gunakan. Terus misalnya teman-teman untuk menjual produknya tadi tuh gimana? Oh, saya mau langsung konsinyasi dengan toko-toko ya, mau menitipkan ke toko-toko. Terus saya juga mau kerjasama dengan Alfamart, Indomart ya, tuliskan juga seperti itu. Atau saya mau langsung direct menjualnya. Atau teman-teman mau menggunakan sistem MLM, multi level marketing, kan ada juga yang seperti itu kan sistem marketingnya, itu adalah channel. Gimana caranya pokoknya yang tadi produk-produk kita yang kita sampaikan di value proposition itu bisa diterima oleh customer kita ya. Terus itu kan tadi untuk produknya. Selain itu channel untuk tadi teman-teman untuk melakukan pemberdayaan itu gimana ke masyarakat gitu ya. Misalnya dengan melakukan pertemuan rutin ya atau pertemuan online. Nah, itu juga atau dibuatnya kelompok usaha gitu. Nah, itu adalah channel kan. Gimana cara kita memberdayakan kan kita biasanya ada pertemuan, kita dilatih buat apa. Nah, pelatihan itu juga adalah bentuk dari channel ya seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi ada channel untuk produknya, ada channel untuk pemberdayaannya. Nah, jadi ada dua ya. Nih, sampai sini dulu terbayang atau tidak? Jadi kalau ini dengan bisnis profit itu tidak jauh berbeda, tapi bedanya tadi tetap ada dua ya, selalu untuk konteks produknya dan untuk konteks pemberdayaannya. Oke, belum ada? Oke, saya lanjut lagi. Terus kita naik teman-teman ke atas ya, setelah kita tahu nih channelnya apa ya. Terus sekarang gimana cara kita membangun hubungan ya, customer relation management, membangun hubungan dengan customer. Kita tahu udah tahu customernya, kita udah tahu produknya apa, proses pemberdayaannya apa yang membedakan, udah tahu channel mana yang kita gunakan. Terus kan gimana caranya? Ya, ya tadi sorry ya, tadi saya bilang pelatihan itu bukan channelnya, tetapi membuat pertemuan. Nah, terus nanti customer relation managementnya gimana? Berarti itu kan hubungan relasinya gimana dengan membuat pelatihan ya, dengan membuat kelompok-kelompok, dengan kita melakukan studi banding misalnya ya. Terus dengan kita gimana caranya lagi nih, misalnya kalau untuk produknya customer relation managementnya kita suka kasih ini ya, membuat untuk kritik dan saran. Kita juga membuat sarana garansi. Garansi juga itu adalah customer relation management, membangun hubungan dengan pelanggan ya. Jadi kalau udah beli di saya, kalau misalnya tidak sesuai bisa dikembalikan. Nah, itu juga bentuk hubungan. Terus misalnya teman-teman suka kasih giveaway gitu ya di medsos, itu adalah bentuk customer relation juga. Atau ada Q&A gitu ya. Nah, seperti itu. Intinya gimana cara kita bisa menjalin hubungan dengan customer, dengan tadi yang menerima manfaat dan tadi orang yang bisa memberikan profit. Gimana caranya untuk kedua-duanya? Tuh ya teman-teman ya. Jadi nanti bedakan mana yang untuk menerima manfaat dan mana yang untuk membuat untuk mendapatkan profit ya. Itu kan beda. Misalnya caranya apa? Oh, kalau saya misalnya kalau pengguna Telkomsel ya suka kalau ulang tahun itu suka tiba-tiba ada SMS selamat ulang tahun. Nah, itu kan salah satu bentuk customer relation management gitu ya, teman-teman. Atau kadang-kadang mungkin kalau yang nasabah-nasabah di bank yang prioritas itu kalau lagi ulang tahun dikasih hadiah gitu. Nah, sebenarnya kan itu adalah service lebih yang diberikan untuk membangun hubungan agar pelanggan itu nggak pergi kemana-mana. Nah, itu tuh customer relation tuh seperti itu. Gimana agar pelanggan saya tuh bisa loyal, kita keep in touch sama dia, kita tetap komunikasi, walaupun dia hanya beli sekali, tetapi nanti kemungkinan kalau misalnya dia mau beli lagi itu lebih memilih di toko saya, karena saya punya
customer relation management yang oke. Tuh ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya, Kak? Oke, belum. Udah customer relation, kita sekarang harus menentukan revenue stream. Ya, di sini saya bacakan ya. Untuk konteks SE, arus penerimaan ini tidak terbatas pada pendapatan bisnis saja. Dengan adanya misi sosial sebagai value proposition, revenue stream SE bisa lebih beragam. Jadi revenue stream itu teman-teman harus bisa memetakan teman-teman itu akan dapat pendapatan dari mana. Nah, jadi sebelum kita membuat perusahaan, kita tuh sudah merencanakan bahwa kita akan mendapatkan uang dari mana. Satu tentu dari pendapatan bisnis tadi. Nah, ini harus ditulis pakai persentase teman-teman, berapa persen. Dan kita harus bisa punya target berapa persen. Lalu misalnya dari relawan, dari donatur, berapa persen. Ya, lalu dari aktivitas kerjasama, mengikuti mencari hibah dan lain sebagainya berapa persen. Ya, atau dari aktivitas-aktivitas lain yang bisa memberikan pendapatan. Nah, itu atau ada lagi misalnya modal awal. Nah, itu adalah revenue stream. Jadi dari awal teman-teman tentukan dan note ya, ini harus dikasih prosentase. Karena kita ingin tahu perusahaan sosial ini berapa persen sih pendapatan utamanya dari mana. Gitu ya. Apakah teman-teman mau merencanakan pendapatan utamanya dari donatur? Tapi kan kalau donatur mungkin kalau saya berpikir seperti ini ya. Kalau mungkin bisa jadi nanti donatur itu akan lebih besar, bisa jadi lebih besar kalau misalnya sudah mendapatkan yang fix ya, jadi donaturnya itu sudah continue, tetap, itu tidak masalah. Tapi kalau donaturnya masih yang kadang ngasih, kadang enggak, dan masih belum tetap, itu agak urgent ya terhadap apa, di sini nanti kita bisa lihat bagaimana kira-kira perusahaan ini tuh bisa berkembang atau enggak ya. Kalau misalnya selamanya semuanya donatur, dia tidak punya pendapatan sendiri, mungkin kita juga akan berbicara ya, kita akan lihat dulu donaturnya yang kayak gimana. Kalau tidak fix, mungkin kita akan berpikir bahwa perusahaan sosial ini mungkin ke depannya tidak akan bisa berkembang selama kalau sudah tidak ada lagi yang memberikan donasi, misalnya kayak gitu. Tetapi kalau ternyata kita lihat, oh ada donatur yang memang sudah fix ya, bahkan dia mungkin sudah taken tanda tangan bahwa saya akan membiayai perusahaan ini seterusnya. Nah, itu berarti sudah kelihatan bahwa dia bisa sustain, dia bisa bertahan gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat apakah perusahaan sosial ini berorientasi untuk terus berkembang atau tidak. Ya dari rencana yang teman-teman buat gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Sekarang yang nomor 6 adalah ini teman-teman, key resource. Jadi teman-teman nanti ketika presentasi, ya, presentasi teman-teman urutannya seperti yang saya sampaikan, ya. Yang keenam adalah key resource, ya. Key resources itu apa? Untuk konteks SE, kekhasan tersendiri, yaitu dari segi sumber daya manusia, dan beberapa SE perlu mengandalkan relawan, sedangkan di organisasi bisnis biasanya tidak ada relawan. Key resources ini adalah sumber daya yang kita butuhkan, ya. Jadi sumber daya itu macam-macam. Ada sumber daya alam, ya misalnya tadi masalah sampah, punya banyak resource karena banyak banget orang yang membuang sampah sembarangan dan sampah itu menumpuk di mana-mana, itu adalah potensi bisnis buat saya misalnya karena saya mau menggerakkan masyarakat di sektor dengan melalui penggunaan barang yang tidak terpakai. Lalu sumber daya manusianya gimana? Oh, sumber daya manusianya misalnya kita ada apa nih di sini? Nah, di SE ini ada relawan, kita punya relawan-relawan, teman-teman yang sudah berkomitmen untuk membantu perkembangan dari perusahaan sosial. Atau bahkan kalau SE-nya sudah besar, kami sudah punya pegawai yang membantu di dalam pengelolaan manajemen perusahaan sosial. Nah, gitu ya seperti itu. Jadi sumber dayanya dituliskan. Terus kalau ada mesin, misalnya, oh kita sudah punya peralatan-peralatan untuk tadi misalnya membuat kerajinan ya dari mulai peralatan jahit ya, peralatan merajut dan lain sebagainya misalnya kayak gitu. Jadi itu kan yang nanti menunjukkan bahwa apa ya namanya ya, yang menunjukkan bahwa
kita tuh sudah siap gitu ya, sudah merencanakan sumber daya manusianya, walaupun ini tuh belum ada, ini tuh adalah rencana teman-teman, dan rencana ini yang menjadi guidance kita untuk kita menjalankan perusahaan sosial ini gitu ya. Jadi saya harus punya sumber daya seperti apa, saya harus punya sumber daya seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk key resource ya. Lalu setelah key resources itu kita naik ke atas key activities ya. Ini berbicara aktivitas kunci yang teman-teman lakukan ya. Jadi aktivitas kuncinya gimana ya? Jadi di sini itu teman-teman gini-gini. Kan tadi teman-teman itu kalau di perusahaan sosial rata-rata melakukan aktivitasnya ngapain? Pemberdayaan, pasti ya. Nah ya, key activities-nya apa? Misalnya teman-teman melakukan pemberdayaan. Nah, tetap pemberdayaan, terus apalagi misalnya teman-teman melakukan pelatihan, ya, teman-teman juga melakukan proses pemasaran, key activities. Jadi aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan di dalam berbisnis. Tapi tulis key activities itu harus sesuatu juga yang membedakan teman-teman sama yang lain. Kan kalau perusahaan sosial itu udah default banget kalau melakukan pemberdayaan. Semua orang juga tahu perusahaan sosial itu melakukan pemberdayaan. Berarti teman-teman cari lagi apa yang menarik, pemberdayaan di saya itu seperti apa, supaya orang itu tahu bahwa aktivitas kita tuh berbeda dengan yang lain gitu ya. Aktivitasnya ya teman-teman yang kita sampaikan. Tuh. Terus setelah itu kita ke paling kiri yaitu key partner ya. Nah, di sini key partner itu adalah saya baca dulu ya. Bagi SM membangun jaringan rekanan kunci menjadi lebih penting karena dapat mempercepat proses perubahan sosial yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya jaringan rekanan, pada umumnya SE bisa menekankan struktur biasanya karena beberapa kegiatan kunci dapat dilakukan bersama dengan skema cost sharing atau voluntary. Jadi teman-teman key partner itu adalah rekanan teman-teman yang mau teman-teman ajak kerjasama. Oh, misalnya saya mau kerjasama dengan komunitas. Kenapa dengan komunitas? Karena dengan komunitas itu pergerakannya bisa lebih cepat. Bahkan menggandeng masanya juga bisa lebih banyak. Jadi saya mau kerjasama sama komunitas, tulis komunitas apa, di mana. Harus jelas juga. Terus misalnya saya juga mau kerjasama dengan dinas. Dinas apa? Nah, itu jelas juga. Terus saya juga mau kerjasama dengan Karang Taruna di rumah. Ya, Karang Taruna apa? Ya, jelaskan seperti itu. Jadi di sini adalah partner-partner yang mau teman-teman ajak kerjasama, yang bisa membantu, yang bahkan teman-teman tadi bisa melakukan kegiatan bersama gitu dengan mereka ya, sehingga nanti biaya pengeluarannya itu bisa lebih murah gitu ya, dan manfaatnya bisa lebih besar. Atau mungkin partner itu adalah partner yang bisa membiayai kita. Ya, misalnya boleh nggak Bu kita pakai misalnya bank gitu ya? Boleh, karena bank kan ada CSR, Corporate Social Responsibility, tulis bank mana, tulis juga CSR bank mana, gitu ya. Jadi itu key partner dirincikan dengan sangat rinci ya. Terus yang terakhir baru cost structure ya. Di sini adalah cost structure itu artinya struktur biaya, yaitu keseluruhan struktur dan rincian biaya yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan tawaran nilai kepada segmen pengguna. Ya, jadi di sini itu biaya yang teman-teman perlukan untuk tadi teman-teman melayani atau menjalankan aktivitas ini apa saja. Tulis ya. Nah, tulisnya Bu, kalau rinciannya gimana rinciannya bisa teman-teman nanti buat di RAB di dalam proposal. Tetapi yang bisa teman-teman tulis di sini itu yang poin-poinnya aja, misalnya biaya ATK ya kan, terus biaya apa lagi, biaya pelatihan, terus atau biaya pemberdayaannya itu berapa, terus biaya produksi ya. Jadi main-mainnya saja, yang utamanya saja. Nanti orang kalau pengen tahu lebih jelas dia bisa lihat di RAB-nya di dalam proposal bisnis. Tetapi di sini juga sudah ada proporsinya, sudah ada prosentasenya, teman-teman ya. Jadi misalnya ATK berapa persen? 5%. Terus biaya pelatihan berapa persen? 20%. Terus biaya produksi berapa? 30% misalnya. Terus biaya apa lagi? Biaya tadi saya udah ngomong, promosi. Kan kita perlu promosi ya untuk mengiklankan gitu. Nah, itu berapa? Terus biaya transportasi karena kita juga perlu ke sana ke sini itu berapa? Tulis. Jadi yang penting-pentingnya saja. Nah, di sini juga harus logis ya. Misalnya nggak mungkin ya biaya
ATK-nya misalnya dia jadi 50% gitu ya. Lu tuh jualan ATK atau pemberdayaan gitu ya. Kan berarti kalau konteksnya pemberdayaan berarti harusnya cost-nya itu lebih banyaknya di pemberdayaan gitu ya. Misalnya pemberdayaan dengan produksi dan yang lainnya itu cost-nya kecil. Jangan lupa juga misalnya kalau teman-teman karena ini bisnis ya teman-teman harus juga merencanakan gaji ya. Gaji untuk teman-teman, untuk kita, untuk juga orang-orang yang membantu itu berapa persen. Jangan sampai juga gajinya yang lebih tinggi gitu ya. Nanti ini tuh sosial atau mau memperkaya diri sendiri kan nanti juga nggak logis. Jadi silakan nanti teman-teman di apa namanya kira-kira mau berapa persen. Berarti kan seharusnya idealnya untuk RAB ini teman-teman membuat sendiri di kotret gitu. Di kotret kira-kira butuhnya apa. Oh saya mau buat batagor. Batagor tuh bahannya apa aja. Berarti biaya produksinya berapa. Nah, nanti ditotalin ini tuh berapa persen dari total keseluruhan. Nanti masukin deh ke sini gitu. Jadi dikotret aja dulu sama teman-teman terus nanti dimasukin prosentasenya berapa. Begitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi tadi urutannya saya ulangi lagi teman-teman. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga service channel atau channel saja sebutannya boleh. Terus customer relation management, lalu yang kelima revenue stream, yang keenam adalah key resources, yang ketujuh adalah key activities, yang kedelapan adalah key partner, dan yang kesembilan adalah cost structure. Ya, itu.